Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kali ini kita masih melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu pembahasan tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia, dimana pada pembahasan ini kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah menganalisis biografi Wali Songo dan peranannya dalam mengembangkan Islam. Baiklah anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan ketiga ini indikator yang mesti kalian capai adalah kalian mampu memahami peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, pendidikan dan pengembangan keilmuan. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Gapuro, Gresik, guna mendidik kader-kader pemimpin muslim yang andal. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Di antara murid-muridnya adalah Raden Paku, Raden Fatah, Raden Maktum Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Isa. Jejak dakwah Sunan Ampel bukan hanya di Surabaya atau ibu kota Majapahit, tetapi juga meluas sampai ke daerah Sukadana, Kalimantan. Dakwah awal Sunan Bonang dilakukan di Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan mendirikan masjid di daerah Singkal. Sunan Bonang terkenal sebagai tokoh yang piawai dalam berdakwah dan menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian. Berikutnya adalah seni budaya. Seni budaya merupakan sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada masyarakat sebagai sarana dakwah yang terbukti efektif. Seni dan budaya tertentu disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini melalui proses asimilasi yang panjang sehingga melahirkan corak kesenian dan kebudayaan yang khas. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Ia berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Adapun Sunan Giri adalah pencipta permainan anak-anak bernuansa religius seperti jelungan, gending, jorgula, cublak-cublak suweng, serta lir-ilir. Sunan Derajat adalah pencipta tembang Jawa yaitu Pengkur. Sementara itu Sunan Kudus adalah pencipta gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Kemudian Sunan Muria sangat piawai menciptakan berbagai tembang cilik jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat dan ajaran ketuhanan. Ia juga pandai menjadi dalang sebagaimana ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit serta gamelan yang dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam. Di samping itu, beliau juga mengembangkan seni suara, seni ukir, busana, seni pahat, dan kesusastraan. Berikutnya, peran dalam sosial kemasyarakatan. Salah satu usaha dakwah dalam bidang sosial kemasyarakatan dilakukan Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yaitu membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara tersebut, ikatan kekerabatan di antara umat Islam semakin kuat, termasuk dirinya sendiri yang menikah Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Ia juga membuat peraturan yang memuat nilai ajaran Islam untuk masyarakat. Contohnya Molimo
atau 5 larangan, yaitu moh madon, moh ngombe, moh madat, moh main, lan moh maling. Adapun kelima larangan yang dimaksud meliputi larangan berzina, minum minuman keras, menghisap candu, berjudi, serta mencuri. Sunan Derajat adalah sosok yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah, yaitu fakir dan miskin. Beliau senantiasa mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati atas kerja yang tinggi, serta kedermawaan Sunan Derajat. Sunan Derajat berusaha gigih untuk menciptakan kemakmuran dengan cara menjalin solidaritas sosial dan kerja bakti. Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan alat kebutuhan rumah tangga, pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta pembuatan pusaka. Beliau terkenal tegas dalam ilmu agama, tetapi tetap ramah dan toleran. Berikutnya, peran Wali Songo lagi dalam dakwah di Indonesia, yaitu dalam berbangsa dan bernegara. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak Bintoro yang beribu kota di Demak. Beliau sendiri berkedudukan sebagai Bupati Penguasa Surabaya, menggantikan Arya Lembu Suro. Sunan Kalijaga mempunyai kedudukan yang tinggi di Kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. Beliau ahli dalam ilmu administrasi negara dan piawai dalam berstrategi. Syair lagu Gundul-Gundul Pacul merupakan wujud kritiknya terhadap kebijakan raja. Liriknya sederhana tetapi syarat makna. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedaulatan politik. Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Demikian peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia yang tentunya meliputi berbagai aspek kehidupan, baik dalam pendidikan dan pengembangan keilmuan, baik dalam bidang seni budaya, sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.